Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang berjudul Hakikat Manusia dan Problematikanya menurut Al-Quran. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang telah menyusun PPT ini, yaitu Karina Ekasari dengan NIM 39, saya Rizka Safira Mukti dengan NIM 41, Nur Fadilatur Rahmah dengan NIM 49, dan juga Atikoh Yulia Ulfa dengan NIM 14. Di sini hal pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana asal kejadian manusia menurut Islam. Manusia dalam arti filosofi, kehadiran manusia yang pertama tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta ini. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya, melalui proses evolusi. Teori evolusi yang dibenarkan Darwin pada abad 19 telah menimbulkan kepanikan, terutama di kalangan sekolah dan ilmuwan yang berpaham teori kreasi khusus. Apalagi setelah teori itu diekstrapolasikan oleh Darwin, tidak pernah mengemukakan hal tersebut. Walaupun taksonomi manusia atau familia Hominidae dan kera besar atau yang disebut familia Pongidae berada pada superfamili para penganutnya sedemikian rupa, seolah-olah manusia itu berasal dari kera yang sama, yaitu Hominidae. Yang kedua adalah teori evolusi Darwin. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi berdasarkan tingkat evolusinya dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tingkat pra-manusia. Fosilnya di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 dan dinamai fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera. Fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat dengan manusia modern yang digolongkan kepada genus yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Jenis fosil ini ditemukan di Neander, karena ini disebut Homo neanderthalensis, dan kerabatnya diketemukan di Solo, yaitu Homo soloensis. Keempat, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Bab berikutnya, kita akan membahas tentang peradaban manusia kera. Manusia menurut pandangan Islam. Menurut Murtado Mutahari, manusia adalah makhluk serba dimensi. Pertama, secara fisik, hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, dan berkembang biak. Kedua, manusia memiliki beberapa emosi, yaitu ingin memperoleh keuntungan dari kerugian. Ketiga, memiliki perhatian terhadap keindahan. Keempat, didorong untuk menyembah Tuhan. Kelima, memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda karena dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak. Asal kejadian manusia menurut Islam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi dengan segala karakter kemanusiaannya. Gambar Adam tidak dilihat dari sisi fisik semata, tetapi lebih penting bahwa Adam adalah manusia sempurna, lengkap dengan kebudayaannya, sehingga diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang dan menumbuhkan darah, padahal kami berkata bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Manusia yang baru diciptakan Allah itu memiliki inteligensi yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Firman Allah, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau tanda-tanda secara keseluruhan. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kau memang benar-benar orang yang benar.' Mereka menjawab, 'Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.' Allah berfirman, 'Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.' Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? Setelah terciptanya Nabi Adam alaihissalam, manusia selanjutnya dibuat melalui proses pencampuran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami menjaga segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami berharap segumpal daging, dan segumpal daging itu kami tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menunjukkan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah asal-usul manusia. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. 1. Nutfah adalah cairan yang mengandung gamen pria dan gamen wanita, kemudian tersimpan dalam rahim qorain makin atau uterus, yaitu wadah yang ideal untuk berkembang embrio. 2. Alga adalah embrio yang berumur 24-25 hari, kemudian berubah menjadi stadium mudghah 26-27 hari. Selanjutnya masuk ke stadium tulang izam, yaitu dikal tulang rangka yang berbentuk dalam stadium mudghah 25-40 hari, berubah menjadi tulang rawan. Setelah itu embrio berada dalam stadium tulang izam. Dalam stadium ini berbagai organ, benda dalam posisi baru yang berhubungan dengan pertumbuhan tulang dan rangka. 3. Setelah embrio masuk ke dalam stadium dibungkus daging, artinya setelah tulang dibentuk kemudian diikuti oleh pembentukan daging yang meliputi tulang-tulang tersebut. Pada minggu ke-8 embrio menjadi janin membentuk otot-otot. Dalam minggu ke-12 terjadi asifikasi pada pusat-pusat pertulangan. Anggota badan berdiferensiasi dan terbentuk buku pada jari tangan dan tangan. Pertumbuhan macam-macam struktur organ, masing-masing organ juga mengalami pertumbuhan bersama-sama dengan pertumbuhan badan. 4. Di dalam surat As-Sajdah ayat 7-9 diterangkan bahwa manusia sempurna dalam pembentukan. Maka Allah menciptakan ruh ke dalam tubuh manusia tersebut, dan Allah juga menjadikan penglihatan dan hati. Al-Quran menunjukkan bahwa manusia tersusun dari unsur materi dan imateri, jasmani dan rohani. Tubuh berasal dari tanah dan ruh yang berasal dari substansi imateri alam gaib. Tubuh akan kembali ke asalnya menjadi tanah dan ruh akan kembali ke alam gaib. Jadilah manusia yang betul-betul manusia. Baik, itulah penjelasan-penjelasan kami melalui PowerPoint ini tentang hakikat manusia dan problematikanya menurut Al-Quran. Jika dalam penyampaian atau tutur kata terjadi kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.